Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Padli Saragi, NIM 210306112, asal dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, kelas PTNA. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak tentang anatomi dan sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang organ-organ yang ada pada traktus digestivus ternak ruminansia, dimulai dari cavum oris atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan dengan bantuan denti atau gigi dan kelenjar saliva. Kemudian esophagus, yaitu jalur penghubung antara rongga mulut atau cavum oris dengan ventriculus. Selanjutnya ada ventriculus atau lambung, yaitu tempat menampung makanan sementara. Kemudian ada bagian yang bernama rumen atau perut besar, berfungsi sebagai tempat penampungan makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan mikroba. Selanjutnya ada bagian retikulum atau perut jala, selanjutnya omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Selanjutnya masuk ke bagian intestinum tenue atau usus halus. Usus halus sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada duodenum, yaitu yang bentuknya melingkar seperti huruf U. Kemudian ada jejunum dan ileum. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuk ke intestinum crassum atau usus besar. Intestinum crassum atau usus besar juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cecum, kolon, dan yang terakhir adalah rektum. Kemudian selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu bagian anus, yaitu tempat untuk mengeluarkan ampas sisa-sisa pencernaan. Saya akan menjelaskan tentang proses perjalanan pakan pada hewan ruminansia. Yang pertama yaitu rumput dikunyah di dalam cavum oris dengan bantuan denti. Kemudian makanan menuju ke esophagus dan disalurkan ke ventriculus. Kemudian dari ventriculus akan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Kemudian pada saat sapi istirahat, makanan yang berada di rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, makanan akan berbentuk seperti gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut dengan bolus. Kemudian bolus akan dikembalikan ke mulut dan dimama 2 kali dan ditelan kembali ke dalam rumen. Setelah itu, bolus akan dicerna dengan menggunakan enzim-enzim dan mikroba yang ada di rumen. Kemudian makanan yang tadi akan kembali diteruskan lagi ke bagian retikulum. Kemudian pada bagian retikulum makanan akan difermentasi dengan bantuan mikroba dan protozoa. Selanjutnya makanan akan menuju ke omasum. Omasum sendiri sering disebut juga dengan perut buku karena dia mempunyai lipatan hingga 100 lembar. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan lagi ke abomasum. Sedangkan di abomasum sendiri makanan akan dicerna dengan menggunakan enzim pepsin. Setelah makanan dicerna, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenue. Di intestinum tenue sendiri terjadi absorpsi dan penyerapan sari-sari makanan. Dan yang terakhir, makanan akan dibuang melalui anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian seperti rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang pertama yaitu, saya akan menjelaskan fungsi dari rumen. Fungsi dari rumen sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang telah ditelan. Untuk tekstur dari rumen sendiri seperti sebuah handuk. Bentuknya kasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian yang sering kita sebut dengan retikulum. Retikulum ini juga namanya perut jala karena bentuknya seperti jaring-jaring seperti ini.
Fungsinya yaitu sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berbentuk seperti bola-bola kasar atau yang sering kita sebut dengan yang namanya bolus. Bagian selanjutnya yaitu bagian omasum. Tekstur dari omasum sendiri yaitu banyak terdapat lipatan-lipatan yang di atasnya seperti ada bintik-bintik halus. Jadi teksturnya sedikit agak kasar. Sedangkan fungsi dari omasum sendiri yaitu sebagai tempat membantu proses penghalusan makanan dengan bantuan enzim-enzim, serta sebagai tempat proses penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian dari abomasum. Abomasum sendiri sering kita sebut dengan perut masam karena di dalamnya banyak terkandung HCl. Sedangkan untuk teksturnya yaitu halus dan licin sepertinya. Kemudian berfungsi sebagai tempat fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri yang ada di dalam rumen. Yang terakhir yaitu bagian intestinum tenue atau usus halus. Berfungsi sebagai tempat atau proses penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam ventriculus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah untuk menjadi energi. Terakhir saya akan menjelaskan jenis-jenis bakteri apa saja yang ada di dalam rumen. Yang pertama yaitu jenis bakteri selulolitik, yaitu bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Contoh bakterinya yaitu ada Ruminococcus albus. Kemudian yang kedua yaitu jenis bakteri proteolitik, yaitu jenis bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya yaitu Bacteroides ruminicola. Selanjutnya yaitu jenis bakteri metanogenik, yaitu jenis bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contoh bakterinya yaitu ada Methanobacterium formicium. Selanjutnya yaitu jenis bakteri amilolitik. Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan amilum. Contohnya yaitu ada Bacteroides amylopilus. Selanjutnya yaitu jenis bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri ini memfermentasikan amilum dan sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Contoh bakterinya yaitu Eurobacterium ruminantium. Selanjutnya yaitu jenis bakteri lipolitik, yaitu jenis bakteri yang merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Contoh bakterinya yaitu adalah bakteri Anaerofibrio lipolitica. Selanjutnya yaitu jenis bakteri pemanfaat asam. Contohnya yaitu bakteri Celomonas. Selanjutnya yaitu ada jenis bakteri hemiselulotik. Contohnya yaitu bakteri Ruminococcus sp.